Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriot Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merekap nilai hasil ujian dari Google Form per kelas. Nanti nilainya akan kita sortir, kita filter masuk ke sheet per kelas sesuai dengan urutan daftar namanya. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Yang dibutuhkan untuk membuat nilai ujian tersebut, maka kita harus menyiapkan soal Google Form. Jadi langkah pertama kita siapkan soal Google Form. Di sini saya sudah menyiapkan soal Google Form, misalnya soal ujian. Nah, saya ingin nanti siswa memilih namanya masing-masing sesuai kelasnya. Jadi nanti saat siswa memilih kelas, misalnya di sini saya buat kelas 7A dan kelas 7B, maka dia akan diarahkan atau muncul ke daftar nama yang ada di kelas yang dia pilih tersebut. Misalnya kalau dia memilih kelas 7A, maka dia akan memilih namanya yang ada pada kelas 7A. Begitu juga kalau dia memilih kelas 7B, maka akan diarahkan untuk memilih namanya di kelas 7B ya. Setelah itu langsung ke soal. Untuk membuat Google Form ini silakan dipelajari sendiri. Ini adalah cara membuat pertanyaan bercabang menggunakan section. Ini section kalau kita klik akan menambahkan bagian atau section baru. Itu tentang Google Form-nya ya. Jadi Google Form-nya kita setting dengan nama-nama yang sudah kita siapkan supaya tidak ada kesalahan dalam menuliskan nama oleh siswa. Jadi namanya kita siapkan oleh kita ya. Langsung kita praktekkan. Nanti kalau ini sudah jadi, maka soal ujiannya seperti ini. Nah, kita simulasikan langsung. Misalnya kita pilih kelas 7A. Berikutnya misalnya kita pilih nama 1. Berikutnya kita jawab soalnya, misalnya terserah, ini adalah sebagai contoh saja. Setelah itu kita kirim. Nah, nanti akan ada respon ya. Respon ini bisa kita munculkan melalui Google Sheet. Kita buat misalnya responnya di Google Sheet. Kebetulan sudah saya buatkan, nanti muncul form respon 1 misalnya di Google Sheet. Nah, ini tadi yang sudah kita kirim, muncul ya nama 1. Nanti tampilannya seperti ini. Kenapa muncul pilih nama? Karena ada 2 kelas ya, ada 2 kelas. Jadi ini yang pilih nama yang pertama, kolom ini untuk kelas pertama, yang berikutnya untuk kelas berikutnya. Kalau ada 3 kelas, mungkin pilih namanya ini ada 3. Ada 4 kelas, pilih namanya atau kolom pilih namanya 4 kelas. Nanti muncul ini untuk kelas pertama, ini muncul untuk kelas kedua. Kalau di kelas pertama muncul, maka di sini kosong. Itulah dari section tadi, dari bagian-bagian Google Form tadi. Kita lanjutkan
ke bagian 2 misalnya ya, atau siswa 2 ada yang mengirim tanggapan lain misalnya. Oke, masih kelas yang sama kita pilih. Berikutnya misalnya nama 2. Berikutnya kita jawab soalnya. Kirim. Nah, nanti masuk ke form respon 1 atau hasil dari tanggapan Google Form-nya. Nah, untuk merekap dari nanti kan muncul misalnya kalau saya menggunakan kelas lain, baik kita lanjutkan kelas lain, misalnya kelas 7B ya. Siswa 1 misalnya. Berikutnya seperti ini ya. Nah, nanti di form respon 1 muncul seperti ini. Karena di kelas 7B maka munculnya di kolom pilih nama untuk kelas 7B. Nah, untuk memilah per kelas ya, merekapnya kita buatkan sheet baru. Misalnya saya buatkan sheet kelas 7A, nanti masuk ke sini ya. Nah, ini tampilan yang akan kita buatkan rekapannya, rumusnya. Kita memerlukan kolom bantu ya, kolom bantu A, B, C untuk membuatkan rumusnya. Ini juga kolom I sama J untuk kolom bantu membuatkan rumusnya, nanti masuk ke daftar nilai kelas berapa misalnya. Di sini misalnya kelas 7A. Misalnya tabelnya berisi nomor, nama siswa, nilai ya, di sini nilainya ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah nggak digunakan, kolom-kolom bantu ini bisa kita sembunyikan. Baik, yang perlu dibuat adalah rumus pertama ini di kolom K1 ya. Ini menggunakan perintah query. Perintah query ini untuk mengambil data di sheet yang berbeda ya. Saya ingin mengambil data berupa skor, pilih kelasnya sesuai kelas 7A. Artinya sudah kita filter di sini, kita hanya memunculkan kelas yang dimaksud, bisa kelas 7A, 7B. Terus nama-nama yang muncul nama sesuai dengan kelas 7A. Caranya ketikkan sama dengan query ya. Terus kita arahkan datanya di mana, misalnya di form respon 1 misalnya seluruh kolom, mulai kolom misalnya berapa, di sini mulai kolom A sampai G, sampai seluruh kolom yang ada di form respon. Nah, itu. Nah, kita pisahkan titik koma setelah form respon itu. Terus kita gunakan spasi, ketik tanda petik. Nah, kita ketik select. Ini perintah untuk memilih kolom-kolom yang akan dimunculkan di sini. Misalnya kita ingin memunculkan kolom skor. Nah, kolom skor itu ada di form respon kolom B. Maka kita munculkan di kolom B ya. Berikutnya kolom C. C ini berisi kelas ya. Nah, kolom D berisi nama. Setelah kolom itu dimunculkan sesuai keinginan, where, menggunakan where ini adalah untuk menentukan filternya, kondisinya, syaratnya. Kita memunculkan di kolom-kolom yang B, C, D tersebut kriterianya kelas 7A. Nah, kelas 7A itu ada di kolom C ya. Di form respon itu ada di kolom C di sini.
Nah, jadi where C ini kolom C sama dengan kelas 7A kita ketik, kita update dengan tanda petik 1 ya, terus spasi, titik, tanda petik lagi, tutup kurung, kita enter. Nah, silakan di screenshot rumusnya nanti biar memudahkan nanti untuk teman-teman mempraktekannya. Nah, nanti muncul skor, pilih kelas, pilih. Nah, supaya ini bisa kita olah datanya masuk ke sini, berikutnya kita rubah posisi kolomnya. Ini kan kolomnya urutannya skor dulu, kelas, terus nama. Kita ingin urutan kolomnya nama dan skornya. Kelasnya kita enggak gunakan, kita abaikan karena ini sudah masuk kelas 7A ya. Nah, rumusnya gampang, sama dengan nama itu ada di kolom C2, mulai C2 sudah C2 sama dengan C2 enter ya, sudah, berarti yang bawahnya sama dengan C3. Terus tinggal kita drag rumusnya ya, hanya menampilkan nama-nama. Yang ini sama dengan, berarti A2 di sini mulai yang kita munculkan. Nah, untuk membuat nilainya ya, kita kan ini skor itu 1/2, maksudnya jumlah betul 1 dari banyaknya soal 2. Ini skor 2/2 itu banyaknya jumlah betul 2, total soal 2. Kita ingin merubah menjadi nilai 2 digit puluhan ya, berarti A2 itu kita bagi 100 ya, kita kali 100 misalnya, kali 100. Kita coba-coba aja supaya menghasilkan nilai yang kita inginkan. Dikali 100 dibagi jumlah semua soal yang ada, itu ada 2 kan soalnya. Nah, ini nilainya muncul nanti 50. Ini cara untuk mengolah nilai dari Google Form menjadi nilai jadi seperti ini. Kalau betul semua 100. Nah, ini sudah, maka kita akan munculkan di daftar nilai kelas itu. Nama-namanya sesuai nama kelas. Saya contohkan cuma 5 siswa ya, untuk mempermudah mencerna. Sama dengan kita gunakan rumus lagi, sama dengan if error. If error ini jika hasil penghitungan rumus ini menghasilkan kosong, maka kosong ya, maka kosong. Jika tidak, nah kita gunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu untuk mengambil data dari tabel. Ini kan tabel ya, ini tabel ya, tabel nilai lah, tabel apa, kita ambil ya dari tabel data. Nah, ini tabel data. Untuk membuat tabel itu kita namai tabel apa, misalnya tabel data, tabel nilai. Caranya kita blok rentangnya atau selnya, terus ke data, terus kita pilih rentang bernama. Rentang bernama ini untuk memudahkan atau menamai rank. Misalnya dari rank 7A sampai C. Misalnya mulai 7, misalnya I3 sampai C berapa ya, atau I sampai C, bisa, ini terserah, bisa diedit ya sesuai kebutuhan. Di sini saya tadi sudah membuatkan rentang namanya data ya, kolom I mulainya I3 ya, ini sampai J1000 atau terserah, misalnya sampai J aja bisa tuh.
Jadi kalau tabelnya sudah kita namai, enak mengolah rumusnya, enak ya. Tinggal kita buat VLOOKUP buka kurung F4. F4 ini nama yang akan kita cari di tabel ini. Nanti kan nama-namanya tidak berurutan di sini. Kebetulan saya urutkan karena untuk memudahkan saja ya. Nanti ini ada urutan sesuai pertama kali dia mengirim ya. Nanti kita buat F4 ini nama siswa yang akan kita cari, data itu tabel yang berisi data yang akan kita sesuaikan. Kolomnya adalah kolom 2, kolom yang akan kita ambil yaitu kolom nilai. Terus titik koma fase ini ketik saja fase, itu udah rumus. Tutup kurung, titik koma seperti ini. Nah, silakan dipelajari rumusnya, disimpan. Setelah itu enter. Nah, tinggal kita drag rumusnya ya. Itu saja sebenarnya, singkat. Jadi cuma ada 3 rumus ini query ya, rumus merubahnya kolom tersebut, dan rumus mencari nilainya, menampilkan nilai. Nah, ini kan untuk kelas 7A. Untuk kelas 7B tinggal kita duplikasikan sheet ini, kita kopikan, maksudnya kita gandakan sheetnya. Nah, ini muncul, kita ganti sheetnya misalnya kelas 7B ya, seperti ini. Tinggal kita pilih di sini filternya, syaratnya 7B. Nanti kan muncul 7B sini. Nah, nama-namanya kita isi atau siapkan dengan nama-nama di kelas 7B ya. Nah, siswa 1, siswa 2 dan seterusnya misalnya. Kita ketik. Nah, ini rentangnya kita benari ya. Di sini sama dengan C2 ya. Ini namanya tadi 7B ya, namanya. Siswa 1 ya. Namanya tidak muncul ya. Kelas 7B. Oh, itu tadi kolomnya salah ya, bukan kolom C. Namanya ini kolom D, kolom E ya. Kolom E. Kelas. Nah, di sini bukan kolom D, kolom E. Kolom E karena kelas 7B ada di kolom E tadi. Nah, muncul. Nah, itu muncul otomatis. Untuk kalau ada beberapa kelas ya tinggal di duplikasikan, kopikan, kita ganti kelasnya di rumusnya ya. Kelas 7B, 7C atau kelas yang lain. Terus kolom yang dimunculkan ini sesuai per kelas. Kita contohkan sekali lagi ya.
kita contohkan sekali lagi, kelas 7A sekali, kelas 7B sekali. Nah, kirim tanggapan lain. Yang belum ngirim di sini nama 1, nama 2 sudah, berarti di 7A itu kalau nama kita buat saja misalnya nama 5 di sini. Kita pilih kelas 7A, berikutnya nama 5, kita berikutnya soalnya kita pilih kirim. Nah, itu untuk 7A kan, kelas lain 7B. Berikutnya kita samakan saja, misalnya siswa kelima. Berikutnya soalnya kita jawab, kirim ya. Nah, ini masuk ke form respon. Nah, ini tadi barusan 7A nama siswanya nama 5, 7B nama siswanya siswa 5 ya. Kita lihat, kita cek per kelas ini 7A nama 5 dan muncul nama 5 nilainya 100 sesuai yang ada di skor ini. Kita cek juga kelas 7B, mahasiswa 5 nilainya tidak muncul. Nah, itu cara untuk mengelompokkan nilai per kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang, mohon dimaklumi karena ini perlu cara yang pelan-pelan untuk menjelaskannya. Jadi ini adalah simulasi, kalau mau lebih jelas lagi terus melalui tatap muka ya. Tapi kalau sering dipelajari nanti juga akan mengerti sendiri. Yang penting prosesnya seperti itu. Rumusnya sudah saya berikan ya. Tinggal dipelajari, dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Ini hanya sekedar memberi caranya seperti ini, dikembangkan bisa lebih bagus lagi. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.